Dan mainboard ini sudah support untuk generasi 12 hingga generasi 14. Hello guys, welcome back to my channel yang membahas seputar tutorial, review, dan rekomendasi. Mungkin di luar sana masih ada teman-teman yang lagi cari MOBO atau mainboard untuk budget menengah ke bawah ya guys. Nah, di video kali ini saya akan rekomendasikan sekaligus unboxing salah satu produk MOBO dari Asus Prime H610K DDR4. Ini adalah salah satu mainboard yang rekomendasi untuk budget menengah ke bawah ya guys. Dan mainboard ini sudah support untuk generasi 12 hingga generasi 14. Salah satu mainboard yang masih rekomendasi banget atau masih layak digunakan di tahun 2025 ini. Dan biar videonya gak lama-lama, mari langsung kita unboxing saja guys. Dan sebelum menuju ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya guys. Agar channel ini terus berkembang dan bisa update terus untuk informasi-informasi lainnya. Sekarang mari kita buka, dapat apa sajakah untuk satu paket pembelian dari MOBO Asus Prime H610K DDR4 ini. Di sini sudah terlihat mainboard dari Asus itu sendiri, dan di bagian kiri ada kotak kecil ini, mari kita lihat saja dapat apa. Di sini kita sudah dapat satu kali kabel SATA, ada si MOBO Asusnya sendiri, tapi kita singkirkan dulu. Kita lihat lagi dapat apa saja selain itu. Untuk di kotak belakang ini kosong ya guys. Dan di sini kita juga dapat sejenis kartu garansi serta user manual atau buku panduan dari MOBO Asus itu sendiri. Dan seperti biasa kita juga dapat DVD untuk driver dari MOBO Asus H610. Selanjutnya di sini kita juga dapat penutup back panel serta dapat juga satu kali pengunci untuk SSD M.2 NVMe. Dan sekarang saatnya kita lihat si MOBO Asus Prime H610K DDR4 ini. Jika dilihat dari websitenya, MOBO ini support untuk Intel generasi 12 dan generasi 13. Tapi jika teman-teman ingin upgrade ke versi generasi 14, teman-teman harus upgrade BIOS-nya terlebih dahulu. Untuk slot RAM di sini menggunakan dual channel long DIMM tipe DDR4 dan maksimum upgrade hingga 64 GB. Dan tepat di sebelah RAM ini terdapat konektor 4 pin CPU. Dan untuk konektor prosesornya di sini sudah menggunakan 8 pin. Untuk slot VGA-nya di sini Asus sudah menggunakan versi PCIe Gen 4.0. Tentunya mainboard ini juga sudah support SATA NVMe versi 3.0. Di bagian samping ada konektor 24 pin dan di sebelahnya ada USB 3.0 dan 1 kali SATA. Di bagian bawah juga terdapat pin-pin konektor pada umumnya, dan di sini juga terdapat 3 konektor SATA. Jadi mainboard ini sudah dilengkapi dengan 4 konektor SATA. Untuk tampilan si mainboardnya sendiri ini memang keren ya guys. Warnanya hitam dipadu dengan aksen-aksen putih. Lah, ngapain bahas tampilan? Oh iya, sorry. Nah, sekarang kita langsung saja di bagian back panelnya ya guys. Kita mulai lihat saja dari atas. Ternyata di sini masih ada saja konektor PS2 ya guys. 2 kali USB 2.0, setelah itu ada slot HDMI, ada konektor VGA juga. Lalu ada 2 kali USB 3.0, terdapat 2 kali USB 2.0 lagi. Selanjutnya ada konektor LAN RJ45 dan yang terakhir ada konektor audio. Untuk mengunci SSD-nya, nanti teman-teman bisa langsung pasang saja di lubang kecil ini ya. Boleh di sini, di tengah, ataupun di paling ujung. Nanti tinggal mengikuti saja dari versi NVMe yang kalian pakai. Dan inilah semua yang kita dapatkan saat kita melakukan pembelian dalam satu paket MOBO Asus H610K DDR4 ini. Untuk harga dari MOBO ini, per video ini diupload kisaran 1,1 hingga 1,2. Masih terbilang relatif cukup murah untuk generasi 12 hingga 14. Untuk keperluan gaming ataupun editing, saya rasa mainboard ini sudah cukup ya guys. Dan jika teman-teman ada yang berminat dengan mainboard ini, nanti untuk link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi saja. Nanti teman-teman bisa langsung cek saja di deskripsi di bawah. Dan itulah tadi review singkat dari MOBO Asus Prime H610K DDR4 ini. Semoga informasi singkat ini cukup membantu kalian yang lagi cari-cari mainboard di tahun 2025 ini. Tentunya untuk budget menengah ke bawah ya guys. Dan jika ada yang kurang-kurang dari video ini, kalian boleh komen-komen langsung saja di kolom komentar ya guys.